close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Paradisi akan menjelaskan tentang aktivitas dasar evaluasi strategi. Nah, ini karakteristik evaluasi strategi. Poin pertama, konsistensi, yaitu strategi seharusnya tidak membuat tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Konflik organisasi dan perbedaan antar departemen merupakan gejala-gejala ketidakpastian manajemen. Namun masalah-masalah tersebut juga menunjukkan sinyal adanya ketidakkonsistenan strategi. Yang kedua, konsonan. Konsonan mengacu pada kebutuhan penyusunan strategi untuk menilai satu rangkaian tren dan juga tren individual dalam mengevaluasi strategi. Suatu strategi harus mewakili respon yang adaptif pada lingkungan eksternal dan pada perubahan kritik, yaitu terjadi di dalamnya. Kesulitan dalam penyesuaian antara faktor internal dan eksternal utama dalam perumusan strategi perusahaan disebabkan oleh sebagian besar tren yang merupakan hasil interaksi dengan tren lainnya. Yang ketiga, kelayakan. Tes akhir dari suatu strategi adalah kelayakan, yaitu bisakah strategi mencapai dengan sumber daya fisik, manusia, dan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir, yaitu keempat, keunggulan. Strategi harus memfasilitasi pembuatan atau pemeliharaan dari sebuah keunggulan kompetitif dalam area aktivitas yang terpilih. Keunggulan kompetitif merupakan hasil dari superioritas dalam satu dari tiga area berikut, yaitu sumber daya, keahlian, dan posisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya, mengukur kinerja organisasi. Aktivitas strategi yang penting lainnya adalah mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan sesungguhnya, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Para penyusun strategi menggunakan rasio untuk membuat 3 perbandingan kritis. Yang pertama, membandingkan perusahaan dengan waktu berbeda. Yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan para pesaing. Dan yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Selanjutnya, mengambil tindakan korektif. Aktivitas strategi terakhir, yaitu mengambil tindakan korektif, adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat kompetitif untuk masa depan. Mengambil tindakan korektif penting untuk menjaga organisasi tetap pada jalur pencapaian tujuan. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard adalah alat evaluasi strategi yang penting. Ini adalah proses memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi berdasarkan 4 perspektif. 4 hal tersebut yaitu adalah yang pertama, kinerja keuangan, yang kedua, pengetahuan pelanggan, dan yang ketiga, proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyudi akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Untuk poin ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem evaluasi efektif. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang sedang terjadi. Proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Proses evaluasi seharusnya membangun
pemahaman bersama, kepercayaan yang masuk akal. Evaluasi strategi harus sederhana, tidak perlu klik dan tidak perlu membatasi. Terus kunci sistem evaluasi yang efektif kiranya terletak pada kemampuan untuk meyakinkan para peserta bahwa kegagalan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tidak serta-merta merefleksikan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu perencanaan kontingensi atau contingency plans. Dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, penjelasan yang saya dapat sampaikan cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.